Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan hari ini kalian berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik tema 7 dengan materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian mengetahui apa saja nilai-nilai Pancasila. Kemudian, kalian bisa memahami bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kepemimpinan. Jangan lupa untuk berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam memahami ilmu, dan ilmu itu membawa manfaat bagi kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana? Sudah siap? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepemimpinan atau pemimpin itu adalah orang yang diberi kepercayaan untuk mengatur sesuatu dengan bijak serta bertanggung jawab. Contohnya, seorang ayah memimpin keluarganya di rumah. Tanggung jawab ayah sebagai seorang pemimpin keluarga harus memberi contoh atau tauladan yang baik terhadap keluarganya, membiayai kehidupan keluarganya, menyekolahkan anak-anak, dan lain sebagainya. Beliau juga akan bertindak sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan. Baik, sekarang kita ingat dulu apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila dan apa kaitannya dengan kepemimpinan. Nilai yang terkandung dalam sila pertama: 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan sikap saling hormat, menghormati, dan bekerja sama. Kemudian membina kerukunan hidup di antara umat beragama. Kemudian kita meyakini yang keempat, bahwa agama dan kepercayaan itu adalah urusan hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya, kita harus mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, kita juga tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Berikutnya adalah contoh penerapan sila pertama. Pak Erwin adalah seorang ketua RT. Selama kepemimpinannya, beliau telah berhasil meningkatkan kualitas kehidupan beragama di lingkungan warganya melalui berbagai kegiatan seperti memperbaiki rumah ibadah, memperbaharui berbagai fasilitas untuk meningkatkan semangat para pemeluk agama dalam beribadah. Selain itu, Pak Erwin juga memberikan keteladanan bagi warganya dalam kehidupan beragama, seperti beribadah secara tekun dan memberi kesempatan bagi pemeluk agama lain untuk beribadah. Di samping itu, Pak Erwin juga selalu mengajak warganya untuk menjaga persatuan di antara umat beragama. Berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan, baik suku, keturunan, agama, ataupun jenis kelamin, kepercayaan, kedudukan sosial, dan warna kulit. Mencintai sesama manusia, bersikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Bagaimana contoh penerapan nilai Pancasila sila kedua? Pekerjaan yang diemban oleh seorang Dr. Wahyu Fitriana bukanlah pekerjaan yang ringan.
Beliau adalah seorang dokter yang pernah melewati hutan belantara pada malam hari dengan diiringi hujan yang lebat, tetapi pulang dengan tangan hampa karena pasiennya tidak mampu membayar. Ia juga sering menerima bayaran bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk bahan makanan. Meski menghadapi berbagai kesulitan, Dr. Wahyu tetap ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Ia merasa bahwa menolong masyarakat yang sedang mengalami masalah kesehatan merupakan kewajibannya sebagai dokter dengan pertimbangan rasa kemanusiaan dan persamaan hak sebagai makhluk Tuhan yang sama-sama harus merasakan bagaimana hidup sehat. Berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh penerapan nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah dalam teks berikut ya. Seorang pemimpin bernama Ibu Wati pernah mendamaikan pertikaian yang terjadi di desanya. Beliau menyelesaikan pertikaian itu dengan cara kekeluargaan karena tidak ingin pertikaian tersebut memecah belah warga. Untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan warganya, Bu Wati sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti jalan sehat atau secara keagamaan agar warganya dapat hidup rukun dan harmonis. Baik anak-anak soleh, selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Apa saja itu? 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penerapan sila keempat dalam kepemimpinan. Pak Herman adalah seorang kepala sekolah di sebuah desa. Suatu hari Pak Herman ingin mengirimkan siswanya untuk mengikuti lomba cerdas cermat di kota. Tapi ada masalah biaya. Akhirnya Pak Herman mengadakan musyawarah yang diikuti oleh para guru. Berbagai usulan dari guru telah diterima dan disepakati untuk melakukan penggalangan dana. Hingga akhirnya setelah hasil penggalangan dana terkumpul, siswa yang akan dikirimkan Pak Herman untuk mengikuti lomba cerdas cermat pun dapat berangkat ke kota. Yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam, suka bekerja keras. Dan nomor 7, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contoh penerapan nilai yang terkandung dalam sila kelima. Ibu sangat terkejut ketika melihat Widi terengah-engah kembali ke rumah untuk mengambil karya patungnya yang harus dikumpulkan. Pagi tadi Widi berangkat ke sekolah dengan tergesa-gesa karena bangun kesiangan, karena semalam dia nonton TV.
Ibu tidak memarahinya karena ibu tahu bahwa Widi sudah bekerja keras berhari-hari untuk menyelesaikan karya tersebut. Ibu hanya menasihati Widi agar lebih mampu memimpin dirinya sendiri dan bertanggung jawab. Kemudian beliau tetap menyemangati Widi dan menghargai hasil kerja keras Widi yang telah diselesaikan. Demikian. Selanjutnya adalah ciri-ciri pemimpin yang baik dan contohnya. Pertama, seorang pemimpin yang baik harus mempunyai sikap rela berkorban, mempunyai nilai keteladanan, disiplin, kerja keras, dan kerja cerdas, sebagaimana yang telah dilakukan dalam contoh tadi oleh Dr. Wahyu, Ibu Wati, dan Pak Herman. Keempat, mempunyai sikap pantang menyerah atau gigih. Kelima, mendahulukan kepentingan bersama. Keenam, mampu bekerja sama dan berkomunikasi. 7, kemauan untuk terus belajar dan terus memperbaiki diri. Dan kedelapan, toleran dan bertanggung jawab. Di sini ada 2 contoh bagaimana seorang kepala sekolah selalu mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru dan muridnya di sekolah. Selanjutnya, seorang ketua RT juga berusaha melakukan yang terbaik untuk kepentingan warganya. Manfaat dari sikap kepemimpinan yang baik adalah menjadikan orang-orang di sekitarnya lebih mengenal Tuhan Yang Maha Esa dengan cara meniru sikap pemimpinnya yang selalu bersyukur. Kemudian menjadikan kegiatan dan jadwal aktivitas di lingkungan yang dipimpinnya menjadi lebih teratur. Kemudian membuat orang lain mendapat meneladani dan menerapkan sikap kerja keras dan pantang menyerah. Dan menjadikan hubungan orang-orang yang berada di lingkungan tersebut harmonis, sehingga orang-orang di sekitarnya juga saling menyayangi, baik keluarga maupun tetangga maupun orang di sekitarnya, membuat pemimpin tersebut disegani dan dihormati di lingkungan masyarakat. Lantas apa yang harus kalian lakukan saat ini? Kalian harus mengembangkan sikap kepemimpinan dalam jiwa kalian. Nah, apa saja, Miss? Pertama, belajar bertanggung jawab saat melaksanakan tugas. Bekerja dengan benar dan tepat waktu. Kemudian mampu bekerja sama dengan baik bersama orang lain. Ketiga, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dan terakhir, berlatih bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena 4 hal ini akan memberikan manfaat kepada kalian, yaitu menjadikan kalian orang yang bertanggung jawab, menjadikan kalian juga orang yang disiplin, serta melatih kalian untuk memiliki kepedulian yang tinggi. Miss yakin kalian mampu melakukannya, sehingga insya Allah menjadi generasi-generasi yang akan memimpin diri sendiri dan di lingkungannya dengan hebat. Bismillah ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah semoga yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.